Welcome back to PKN, Podcast Kampus Netizen. Kembali lagi di episode 2 kali ini, hostnya kita ganti dulu ya, nggak Budi dulu, jadi diganti sama gue Raihan. Dan di sini gue juga udah kedatangan 2 tamu-tamu yang cantik. Boleh dong dikenalin dulu. Hai, gue Dinda, gue Bila. Oke, jadi apa nih? Apa kalian? Udah masih kuliah kan? Masih? Sekarang lagi libur berarti kan? Iya, Nggak ikut kegiatan apa-apa? Iya. Bila juga? Iya. Sebelumnya ini kalian menormalisasikan nggak sih hal yang tabu di mata masyarakat? Contohnya kayak misalkan kan sekarang banyak ya kayak cowok-cowok beauty vlogger yang selalu mengunggah hasil make up-nya dari muka dia sendiri kan. Terus banyak yang komen-komen juga kayak para perempuan tuh kayak, ih kok cantik ya si cowok ini, kok cantikan dia dibanding gue ya. Tuh misalkan kan banyak cowok yang rambutnya gondrong, juga rambutnya hair treatmentnya bagus, kayak dipuji sama wanita gitu kan. Kayak bagus banget deh intinya gitu. Menurut kalian berdua ini gimana tanggapannya? Kalau menurut gue sendiri sih sebenarnya itu tidak seharusnya dinormalisasikan ya, karena kan yang mengkonsumsi video tersebut itu bukan cuma dari kalangan yang sudah dewasa, mungkin ada anak-anak, karena sekarang memang para orang tua itu sangat mewajarkan kalau anak-anak itu dikasih handphone. Iya, Dan benar, itu tergantung pada orang tuanya gimana menjaga agar tontonan anaknya itu masih benar atau enggak gitu kan. Terus tentang yang laki-laki, banyak wanita yang memuji laki-laki cantik setelah dia menggunakan skill make upnya. Menurut gue pribadi sih itu secara tidak langsung menurunkan kepercayaan diri wanita, karena Betul. harusnya kita sebagai wanita tuh percaya diri karena kita cantik, kita semua Ya, cantik, ya. nggak ada yang nggak cantik sih menurut Ya, semua gua. wanita kan kayak punya Auranya ya, tersendiri atau ciri khasnya masing-masing lah untuk menampilkan jati dirinya mereka juga kan Iya. gitu. Kalau dari Bila Kalau gue gimana? sih sependapat sih sama Dinda, karena perempuan itu kan kita punya rasa insecurity gitu ya, kayak kalau misalkan kita melihat bahwa laki-laki ini berdandan seperti perempuan, jadi kita kok dia yang laki-laki cantik ya gitu, apalagi dia dipuji gitu kan. Jadi menurut gue kayak itu tuh sangat mempengaruhi sebenarnya mental perempuan juga sih, untuk mereka lebih percaya diri kayak gitu. Tapi sebenarnya kalau kita mau mengambil positifnya ya, itu justru semakin membuat, kalau aku ngambil positifnya, aku jadi ngerasa kayak, oh berarti skill gue harus ditambahin lagi nih, dan gue jadiin dia patokan bahwa oh gue bisa lebih dari dia gitu. Oke. Tadi dia juga kayak nyinggung soal penggunaan sosial media terhadap anak juga kan, kayak bener sih, kayak kan sekarang pakai anak yang cowok dikasih handphone terus juga kayak jadi melambai gitu, tau kan banyak. Nah itu dia juga kayak menormalisasikan hal-hal itu juga sih, menurut gue sih mengganggu ya. Gue sebagai lelaki yang bener-bener Laki jantan gitu ya. kayak Laki banget. laki banget ya, kayak kok aku siap gitu. Ya kan, apa ya, sekarang tuh semakin menyebar luas kayak cowok-cowok yang menggunakan make up dan apa ya, sebutannya gitu. Kayak gue merasa risih sih sebenarnya. Nah ini sih, tapi disclaimer, gue bukan untuk menjudge mungkin yang udah keterlanjuran ya. Nah, mungkin gue terlalu ngejudge kali ya. Iya kayaknya mungkin ya. Tapi kalau gue pribadi gini sih, buat yang memang sudah telanjur menjadi public figure dan kayak mereka itu naik daunnya karena mungkin joget-joget di TikTok atau bikin video make up sampai bener-bener kayak kita tuh nggak sadar kalau dia laki-laki. Ya, Sebenarnya harusnya mungkin dia dan orang-orang sekitarnya itu menyadarkan bahwa itu adalah dijadikan contoh yang tidak baik untuk orang-orang di luar sana. Maksudnya kayak mungkin aja kalian sebagai laki-laki yang tadinya normal-normal aja, karena keseringan nonton itu juga kalian pasti bisa Terpengaruh juga ya. kan. Jadi kayak zaman sekarang itu kan ibaratnya kalau public figure kayak influencer, mau TikTok, mau Instagram, mau YouTube, itu biasanya kayak ibaratnya jadi pedoman kita, kayak ih lu cantik banget, gue kayak pengen kayak lu deh, lu sukses banget, gue pengen kayak lu deh gitu, ya nggak sih? Tapi Benar, mungkin kalau kayak kita punya teman yang kayak gitu ya, terus di sekeliling kita itu udah ngasih tahu nih kayak lu tuh mending berubah deh gitu kan. Tapi dari diri dianya
belum mau gitu. Jadi pada intinya kayak walaupun kita udah nasehatin dia bagaimanapun, kalau dalam diri dia belum ada Susah ya. perubahan, ya itu susah sih sebenarnya. Tapi yang penting kita sebagai teman kayak lu tuh kayak gini salah loh gitu. Iya, iya. Yang Karena penting kan udah bilangin gak sih? Udah menyimpang juga kan dari gender maksudnya. Orang yang menurut gua kayak dia udah melabelkan dirinya sebagai perempuan tapi laki-laki tuh ya udah susah sih untuk dibantah lagi ya. Terserah dia aja lah, udah hidup-hidup dia, kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi kan. Iya sih, cuman kalau menurut gue pribadi ya, sebagai misalnya kita adalah orang sekitar atau orang terdekat dari oknum-oknum ini ya gitu. Secara tidak langsung kita tuh sebenarnya dosa kalau kita tidak Mengingatkan. Benar, ya. benar. Karena gimana ya? Maksudnya ibaratnya dia itu bukan perempuan kan. Dia adalah kodratnya laki-laki. Dan justru semakin kita mendukung, semakin kita menormalisasikan mereka berperilaku atau apa seperti Bersikap perempuan ya, perempuan. itu dosanya itu ngalir terus nggak sih? Ya kan seumur hidup itu juga kan dia melakukan itu juga secara sadar, secara tahu Iya, juga. betul. Apalagi mereka juga udah dewasa dan harusnya mereka udah mengerti. Dosa kan dari tanggung sendiri-sendiri Ya, kan. Tuh, ya. Mungkin dia ngiranya dosanya bisa dibayar pakai pay letter kali. Jadi gitu. Suka dia aja sih sebenarnya. Gak apa-apa. Semua ketawa jangan lupa. Hahaha. Itu lucu sih. Ya, kegiatan kalian selama libur ini ngapain? Kita sih, gue sih jujur nggak ngapa-ngapain sih. di Ngapain? rumah. Bilang ngapain? Kalau gue sih kerja ya, Kerja. karena kan gue kuliahnya karyawan, jadi setiap hari Kamis gue baru ngampus. Kalau enggak ya kerja. Kalian berdua jurusan apa? Manajemen nih. Manajemen juga. Manajemen. Berarti gue ilkom sendiri ya? Iya. Agak gak relate sih sebenarnya sama mata kuliah gue. Tuh. Kalau tugas-tugas sebenarnya manajemen lebih banyak apa ya? Teori gitu apa? Oh, kalau Ngitung-ngitung juga banyak berarti ya? tapi kalau gue pribadi sih kayaknya lebih banyak praktek sih. Praktek. Heeh. Benar. dibilang Kalau gitu. gue Ada, tapi- pribadi juga lebih banyak kayak presentasi kayak tugas kelompok, kayak terus kayak nanti presentasi lah di depan gitu. Atau simulasi pemasaran gitu-gitu. Oh, ada kerja prakteknya juga, Iya, juga berarti ada. sama sih. Lebih sering Kurang-kurang lebih sih sama sama Ilkom kayak. Kalau gue sih waktu itu bikin seminar. Oh, bikin seminar. Jadi gue situ bikin talk show ala-ala gitu kan. Terus gue sebagai stand up comedy masa. Oh ya, Oke, tapi lucu nggak? tapi lucu gak? Alhamdulillahnya lucu sih waktu itu kayak Ya, aku pengen lihat lagi. lega banget bro. Tapi pengen lihat nggak sih? Ntar ada di IG gue ntar. Oke. Kalian ini kalau ngerjain tugas selalu mandiri atau menggunakan jasa? Kalian awalnya gini. Menormalisasikan ini nggak sih kayak semacam joki? Karena kan ada orang yang kemarin kayak bikin video kayak dia resah gitu sama joki-joki tugas ataupun joki skripsi. Kalian ini menormalisasikan nggak awalnya ya? Sekarang gini, Boleh berpendapat bebas nggak sih? Boleh. sekarang gini kan joki itu kan sebenarnya kayak membantu, apalagi gue pribadi kayak kerja gitu kan. Tapi jokinya apa dulu nih? Kalau misalkan kayak skripsi, lo itu kan skripsi untuk Tugas akhir ya? Tugas akhir untuk ibaratnya menentukan bahwa lo tuh layak nggak sih untuk lulus gitu. Benar. Nah, Gue setuju. kalau joki tugas kayak gue pribadi, gue kan kerja gitu ya. Kadang-kadang capek nih pulang nggak sempet. Terus deadline-nya tuh besok kayak Ya. mau nggak mau tuh gue pasti joki. Selalu tuh pasti. Enggak selalu sih mungkin juga. ya. Tapi kadang-kadang Kalau jawabannya kepepet aja gue kali ya. yang ngasih, nah dia cuma nulis doang. Kadang-kadang gue tuh mager nulis doang sih. Mhm. Jadi kayak kalau untuk ditanya gue menormalisasikan, iya. Tapi dalam konteks apa dulu? Kalau skripsi gue nggak membenarkan sih. Ibaratnya kalau ibaratnya joki tapi ada batasnya gitu. Ya benar. Gue juga sebenarnya kalau misalnya kalau gue pribadi sih gue kayaknya make joki cuma sekali sih ya. Sekali Oh doang. sekali nih. Oh Penasaran iya. kali ya itu. Sekali itu Oke, karena sekali. buat apa ya? Tugas jadi kita tuh sebenarnya berkelompok, tapi karena kita tuh udah mentok banget dan ya namanya mungkin kalau tugas kan anak kuliahan pelit kali ya, Iya, mau iya. kita nanya juga dia nggak akan mau Ya. ngasih tahu gitu kan. Apalagi beda circle ya. Iya, betul. Kan sekarang kuliah mana circle gitu. Iya betul. Iya, betul Soalnya relate banget. Tuh parah deh kalau Kalau udah satu circle tuh udah susah sih. Apalagi gue juga sebenarnya kelompoknya satu circle ya. Jadi kayak enak mau ya? nanya kemana kan, Ah. maksudnya kayak ibaratnya buntu kan kita temenannya itu aja ya gitu kan. benar. Ya udah terus kita pakailah joki. Nah di saat itu baru kita pakai joki sih. Jadi kayak menurut gue sebenarnya bukan menormalisasikan ya, tapi lebih ke
lu tuh harus tahu fungsi si joki ini tuh apa gitu. Kayak joki ini fungsinya untuk memudahkan kita mungkin mahasiswa atau siswa-siswi gitu loh. Tapi nggak disalahgunakan juga untuk skripsi ya gitu. Kalau udah sampai ke tahap skripsi sih tandanya emang mungkin dia memang nggak punya kemampuan apa-apa kali ya. Setuju. Karena kan nanti juga dia sidang kalau dia Iya, nggak dia kan ngerti, Skripsi itu berdasarkan data nggak sih? Bener. Apa yang udah kita riset selama kita kayak Pelajari, kita teliti juga atau gitu. kita selama pelajaran di kelas gimana gitu. Iya. Jujur sih gue juga pernah pakai joki untuk tugas sih. Jadi Kayak rata-rata nggak sih? ya mungkin nggak, iya sih bisa dibilang rata-rata hampir seluruh mungkin ya, seluruh mahasiswa tuh pasti nggak mungkin lah nggak pernah pakai joki tugas. betul. Kayak gue juga pernah sih waktu itu, jadi gue covid kan kayak aduh gue kuat gue ngerjain tugas, akhirnya gue joki. Ternyata terlalu mahal jokinya, gue rada bodoh aja sih. Masa gue bikin tugas 1-10 soal kan, ngejelasin tentang kamera gitu. Itu harganya lumayan loh, 150 kurang lebih. Itu gue salah sih, emang gak riset dulu untuk cari jokinya. Jadi gue minta ke temen gue, lu ada ini nggak, akun joki nggak buat bantu tugas gitu? Ada nih, ya udah kasih gitu sih. Terus juga waktu, iya sih kayak sama sih Dinda, kayak misalkan tugas kelompok kan, misalkan kelompok udah mentok, kita juga membutuhkan joki untuk memudahkan, Membantu iya gitu memudahkan, ya membantu tugas-tugas kita juga gitu. Untuk joki skripsi gue sih kurang setuju ya, karena kan apa yang kata kalian bilang tadi kan kayak kalau skripsi kan berdasarkan hasil data dan penelitian kita kan. Jadi kita juga harus tahu isi-isinya nih tentang permasalahannya, latar belakangnya apa gitu, apa yang mau diteliti dan lain-lain kan. Gitu juga kayak kalau kita sebagai mahasiswa menggunakan jasa joki skripsi ini kan kita kayak kurang layak ya untuk lulus jadi sarjana Iya, gitu. bingung kan jadi kelayakannya di mana. Iya, kayak lu lulus nih, hasilnya apa, ntar lu kerja nggak ngerti apa-apa, cuma Iya, sekedar benar. lulus doang kan jadinya. Tapi sorry banget, pasti mungkin anak yang udah pintar banget, yang kayak udah menguasai banget pasti nggak terima lah kalau Iya, misalnya Iyalah, nggak rata-rata fair. mahasiswa itu menormalisasikan joki. Tapi mungkin gue menyuarakan mahasiswa-mahasiswa lain yang kayak menurut kita itu joki itu bukan gimana ya, mungkin bisa dibilang dimenormalisasikan, tapi semua tuh ada batasnya gitu. Tuh, nggak selalu harus tiap joki ya. Nggak selalu juga tiap kali joki, karena kadang-kadang Kayak juga lu joki ada. terus kali. Iya, rugi dong kita. Tapi memang kadang juga joki ada yang harganya juga seperti tadi mungkin Ya. ketipu ya. Jadi harganya Nggak ketipu sih sebenarnya, cuman rada lumayan lah untuk mahasiswa waktu itu. Iya, tapi memang kayak biasanya gak semahal itu sih. Cuman kadang-kadang ada aja gitu yang akun joki yang nembakin harganya mahal gitu kan, mahal banget kayak nggak sesuai dengan kantong mahasiswa gitu. Iya. Udah mahal, nggak sesuai. Ya mungkin ke Udah orang murah, terdekat jelek juga ya sih. jokinya. Iya sih. Jokinya. Kenapa? Ya mungkin kalau mau gratis ke orang terdekat. Contohnya pacar gitu kan. Ih, siapa sih pacarnya? Guna nggak ya? Iya, kalau gue sih guna. Gue juga guna Maaf sih. ya Allah, maaf Seng. Emang, Maaf ya. emang ya fix? Maaf ya, Andra. Benar sih. Anjay. Karena gue tuh kayak paling males kayak ngedit-ngedit gitu, kalau dia kan Iya, jago. iya. Oh, kalau gue bikin esai. Gue tuh sering banget bikin esai kan. Nah, gue paling males tuh ngetik, biar Andra aja ngerjain. Nah, itu gratis tuh jokinya. Kan? Nggak perlu bayar. Suruh ya punya pacar ya? Bisa Iya, di makanya lu punya pacar dong. tar ya. Apa? Oh, Tar dulu ya. jomblo. Iya. Oh, sorry, nggak Sorry, tahu. nggak tahu ya, maaf. Iya. Tar, kamera cut dulu dong, tolong. Tapi selain joki tugas, lu pernah denger gak sih joki Strava? Joki lari lu. Iya, gue pernah dengar. Pernah, tapi kalau gue ya Menurut gua mikirnya nggak masuk akal. kayak nggak masuk akal gak sih, masa lari dijadiin joki. Gue pribadi kayak gue tuh males banget lari ya, kayak Mungkin orang- olahraga pun jarang. Mungkin orang buat ngincar gengsinya kali ya di snapgram kayak, Terus ini- lari berapa kilo, kalorinya berapa kan? Iya, ada berita Anjay, keren tapi ya? ada joki lari, maksudnya apa gitu? Ada. Kayak orang juga ada aja yang make masalahnya. Iya sih emang, tapi emang sebenarnya ada baiknya sih bagi yang ngejokiin. Kan Iya jadi sih. sehat kan. Iya, dia jadi Benar-benar. sehat. Jadi sehat, dapat duit lagi. Ya enggak? Iya, yang jokin gendut. Astagfirullahaladzim, sorry gue bercanda ya teman-teman ya. Gue juga loh. Gak apa-apa, kan kita hidup Tapi sehat. gue lari beneran kok, nggak joki. Tapi menurut gue itu cuman buang-buang waktu, buang-buang duit, cuman karena perkara gengsi, Bener, karena bener ngikutin banget. tren. Ngikutin tren, Kenapa bener. anak-anak sekarang itu pada FOMO banget sih? Selalu mengikuti Ada tren nggak sih? Ngikutin, ada tren ngikutin. FOMO, guys, FOMO, Tapi guys. nggak disaring gitu, nggak disaring mana tren yang benar, mana yang enggak. Nah, yang menurut gue salah satu yang tren yang nggak masuk akal adalah yang ini. Yang lari. Joki Strava. Strava. Iya, orang mau lari mau sepedaan aneh juga sih menurut kayak gua. itu
menurut gua ngapain sih kalau bukan lu sendiri yang nyuruh lari gitu. nyuruh orang buat olahraga menurut gue Dia pengen ngapain kelihatan gitu ya. keren kali ya. Ini Buat gue dia ternyata ikut keren lari nih, gak gua sih? habis lari nih segini gitu. Iya makanya ntar gue order lah dari sini ke Waduh, ke Jogja kali ya. FOMO juga nih. Oh ke Jogja, mati lu ntar di Iya, pinggir jalan. Iya, anak orang Kan yang kan mati. jokinya Oh, iya, bukan gua. benar. Orang yang mati ya. Oke. Tapi ya unik sih sekarang di 2024 ini ada aja joki aneh-aneh. Emang sih. Kayak joki Strava, Astaga. Terutama tuh. Gen Z sih kayaknya. Mhm. Kayaknya ngebuat apa namanya tren-tren ini Gen Z deh. Loh tapi katanya Gen Z tuh lemah. Tapi lemahnya itu omong kosong lemahnya banget, teman-teman. dalam hal lain. Maksudnya kalau bikin tren mah nggak lemah, bikin tren jadi Justru tuh influencer nggak Gen Z lemah. menurut gue tuh generasi kita tuh kayak bisa memunculkan ide-ide yang menarik malah Benar, out of the box. Sebenarnya iya sih. Cuman kalau nggak disaring, disalahgunakan ya sudah. Iya benar. Jadinya kayak gini deh. Iya tuh. Hai, ngapain Mon? Padahal oke banget ya. Iya benar. Ya Maksudnya tren lari itu oke. Cuman kalau sampai ada yang Joki kayaknya aneh. nggak make sense sih menurut gue. Bener. Ngapain ya? Gue juga baru-baru ini kan diajakin Simon terus lari ya kayak FOMO gue juga sebenarnya kayak, kayaknya gue butuh kegiatan baru gitu di liburan ini kan. Gak cuman gue nggak cuman magang doang, gue juga butuh hiburan lain gitu kayak lari gitu kayak. Gue mau hidup sehat lah. Gue capek begadang terus kayak nggak ada hasilnya kan. Capek juga, tapi ya sama aja bohong sih kalau begadang. Tapi olahraga kan Iya. Iya, sayang di sama aja. jantungnya sebenarnya. Sebenarnya iya sih, karena gue relate jujur. Gue sekarang kayak lagi pengen mencoba apa ya kegiatan baru. Iya, Gue benar, sekarang lagi sering lari, lagi sering workout. Karena menurut gue juga udah cukup gemuk ya, karena keterlanjuran gitu, karena keenakan mungkin karena terbiasa dari COVID gitu kan. Iya benar-benar juga. Terus lagi juga kan sekarang lagi ngetren tuh apa namanya ngefotoin kita udah berapa ribu Iya benar. Iya, Iya itu betul. tuh. kan. Iya itu, Jadi- tren itu. Jadi gue jadi kayak FOMO, tapi FOMO-nya gue nggak joki loh ya, maksudnya gue Kita melakukan Beneran sendiri lari, gitu kan. bener. Jadi kan supaya sehat, cuman ya itu sih tetap aja begadangnya nggak bisa hilang. Benar-benar kayak ngapain ya? Gue mikir main handphone tiba-tiba jam setengah 3. Ya Allah ini buat apa gue begadang kan tengah pagi gini kayak nggak ada gunanya, terus ya udahlah matiin handphone tidur kayak dengerin lagu deh. Iya, ya kalau nggak nonton drakor. Nonton. Kamu jam berapa? Jam 5 pagi ya? Enggak, Sama aja bohong ya? Maraton gak sih kalau nonton? Episode 1 sampai terakhir. Maraton ya, nonton 9 hari maraton gitu. Iya. Iya gitu sih. Tapi nggak joki kan? Enggak. Joki nonton drakor ada nggak sekarang? Joki apa lagi yang ada ya? Enggak ada sih sebenarnya sekarang. Tapi lu ini gak sih pernah lari di GBK nggak? Dunga lagi, gue ngeliat aja udah kayaknya udah ngap duluan gue. Sebenarnya gue penasaran sih lari di GBK tuh kayak Boleh sih, gimana janjian euforianya kan? Boleh. Janjian kali. Boleh. Ayo. Nanti kita lari bareng-bareng teman-teman. Kita bareng-bareng, kita bikin vlog. Bohong. Bohong. Gak apa-apa. Nah, anak muda. Iya. Wacana dulu. Yang Iya. penting ada wishlistnya. Iya, tapi nanti kalau nggak kesampean, maaf, saya lupa. Maaf. Gak apa-apa, tiduran doang kan gak kesorean. Kayak tapi lu kalau lari tuh lebih prefer pagi, sore, atau malam? Fleksibel. Fleksibel. Gue bisa lari pagi, gue bisa lari sore, gue bisa lari malam. Kalau bila Kalau gue sore. Tapi gue nggak pernah lari. nongkrong doang ya? Iya. Oh enggak, dia Kalau gue ngomongnya lari. Tapi nanti nyampe di sana lagi minum es cekek sama tahu gitu. enggak sih lari pernah. Cuma kayak nggak kalau diajak tuh kayak mager banget Ya gitu. udah jalan-jalan berarti. Gue jalan aja kayak ke puncak gitu, terus jalanannya agak kayak curam gitu. Tuh gue baru jalan berapa meter aja udah capek, ngap kayak merasa diri tuh jompo gitu loh. Iya, Apa karena gue udah capek kerja kali ya? Jadi Sejadi Bisa jadi gua jadi lelah kayak, fisiknya udah habis di capek masa banget gua kerjanya untuk berarti. lari. Tapi memang banyak nggak sih dari kita tuh yang kayak kurang olahraga deh kayaknya. Benar. Berasa kok di badan gue juga berasa kok kurang olahraga kayak seolah olahraga tuh jantung gue tuh selalu kayak gimana? Sakit ya, maksudnya kayak Bukan. deg-degannya kenceng banget gitu. Jadi bikin sesak gitu. Benar. Iya, relate gue. Iya sih, kayak gitulah anak muda zaman sekarang. Kalau kok begadang, Yang astaga. penting ngikut tren boleh. Boleh Tapi banget. jangan FOMO. jangan FOMO. Jangan FOMO teman-teman. Semua harus disaring, oke? Semua ada batasnya. Sekian pembahasan hari ini yang ada closing statement dari gua, Dinda dan juga Bila yang dimana
ada sisi positif dan negatifnya dalam penggunaan sosial media, dan juga perlu ada pengawasan pada orang tua untuk anak-anak mereka. Dan juga untuk penggunaan joki sebenarnya gue setuju, tapi masih dalam batas wajar ya, karena kan Betul. masih bisa menjadi sebuah referensi kita gitu dalam mengerjakan tugas. Jadi nggak semuanya harus kita kasih kepada joki gitu. Oke. Sekian dari gua, Rehan. Dinda. Mila. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. Dadah.